Halo kawan-kawan, kembali lagi di Ngobas. Oke, Ngobas kali ini kita bersama salah satu sahabat saya, kawan dekat saya yang sudah lama berteman, Hendra. Hendra ini jadi adalah salah satu entrepreneur muda. Jadi bergerak di usaha barbershop. Nah, bro, itu mulai dari tahun berapa barbershop ini? Namanya apa sih? Bagus. Dan bagus, oke. Bermulanya di tahun 2015. Nah, awalnya kok bisa mau buka itu tuh karena apa sih? Karena memang dulu sempat belajar atau karena accident atau apa gitu? Eksiden usahaan. Awalnya itu kita tuh otodidak, jadi ya semakin hari ke waktu, hari ke hari itu, jadi kita belajar dari YouTube. Nah, jadi ambil ilmu dari YouTube, terus dari perkumpulan komunitas kawan-kawan itu kan sama Capster. Oh, Capster tuh sebutan untuk itu ya, sebutan untuk yang motong rambut ya. Jadi untuk yang tukang potong-potongnya itu atau abang-abangnya itu namanya Capster, kawan-kawan. Ya, bukan tukang cukur ya. Bukan tukang cukur. Kalau tukang cukur pangkas rambut. Oh, ya. Tapi sama tuh pangkas rambut, beda. Salon sama barber bedanya apa? Tiga itu. Kalau di Capster itu untuk barberman itu kan. Kalau untuk pangkas rambut itu mungkin panggilannya itu tukang cukur. Kalau di salon itu biasanya tukang cukur juga kalau di salon. Itu bedanya di situ di barberman sama Capster itu. Kalau untuk di Capster itu barberman namanya. Jadi secara teknik beda juga tuh. Barbershop. Kalau di barber tuh teknik sama di pangkas beda secara teknik. Iya, kalau skill kalau di barber itu kebanyakan skill. Jadi dia tahu soal gaya-gaya rambut, model rambut. Nah, itu biasanya banyak di situ kalau di barber gitu. Oke. Nah, dulu kan dari 5 tahun yang lalu tuh buka barber. Awalnya tertarik untuk buat potong rambut tuh atau barber tuh apa sih? Kalau saya sih lebih ke hobi. Ke hobi motor rambut orang. Motor rambut. Korban pertama siapa dulu? Korban pertama? Kalau saya ingat itu awalnya itu teman. Jadi sekarang itu jadi RT. Oh, RT itu. nama siapa tuh? Jadi bapak itu Pak Ahmad. Halo Pak Pak Ahmad. Kalau menonton Pak Ahmad. Itu saya selama itu 4 jam tuh, Bro. 4 jam dipotong, nggak capek, Bro. Itu pakai gunting. Gunting biasa. Gunting biasa. Oh, kayak dulu ya di pohon-pohon mangga di bawah. Ya? Di bawah pohon rindang. Itu kok berani? Aku mau potong orang ini ya. Motor rambut. Kok berani? Padahal belum ada label sebagai Capster. Itu awal sih itu saya mungkin memang dari jiwa seni saya mungkin. Jadi saya berani, terus mereka juga yakin bisa dipotong sama saya, tapi saya sendiri belum mungkin nggak yakin saya bisa potong. Nah, tapi kok berani maju, Bro? Berani maju. Tapi itu dari mungkin
skill tadi, mungkin di situ ada bakat mungkin. Bakat yang terpendam tapi Iya. belum turun ke pro. Ya, Tapi belum mau coba. ya, Itulah ya. korban Pak Aman Iya, tadi ya. Pak Ahmad tadi. Pak Ahmad tadi ya. Nah, Pak Ahmad. Tapi untungnya hasilnya bagus ya. Ya. Syukur alhamdulillah hasilnya bagus. Hasilnya bagus ya. Dulu kan Hendra ini kan buka di salah satu wilayah di Jambi di Pancakarya. Ngontrak sama Panjang, itu. ya. Ngontrak itu sempat rame tapi ada karena sesuatu diusilin, pindah. Itu dulu modalnya berapa sih buka ini? Itu saya modal itu sekitar 10 jutaan gitu. Sama alat gunting, sama alat, cukur ya. segala macam ya. Termasuk sama sewa dulu ya. Beda lagi. Sewa ya itu sewa mungkin tambahan 5 jutaan, mungkin 15 sama sewa kan. Kalau untuk alat-alat 10 juta, kursi, terus yang lain-lain, alat mesinnya, terus kayak seperti kain penutup, sisir, gunting. Itu habislah 10 juta ya, 10 juta ya. Dan juga Bro En ini berani dengan harga yang di bawah pasaran. Ini kayak aku potongnya. Ini model apa sih, Bro? Modelnya klasik. Ini model klasik. Ya. Jadi barber tuh banyak model-modelnya ya? Iya. Apa aja tuh? Yang kalau yang in sekarang tuh apa? 2021 ini apa? 2021 ini yang lagi ini tuh mulet K. Ya. Yang seperti apa tuh? Ada Yang- contohnya ada nggak sini? Oh, mungkin nggak ada, Bro. Yang tipis di sini, di tipis ini, tapi ini di panjang. Gitu. Oh. Mulet. Yang kayak Robin tadi? Kalau Robin itu, Bro Robin itu slick back. Oh, slick K. back. Ya, Oke. fit. Jadi Mungkin tren 2021 ini fit kebanyakan. Jadi fit itu tipis dari nol. Dari nol, terus di atas baru bergradasi. Oke, ada tingkat-tingkatan Iya. gitu ya. Nah, kan kalau barber ini kan yang aku lihat itu fokusnya tuh pakai mesin. Ya, oke. Nah, kalau pakai gunting tuh sekedar merapikan. Ya. Apakah itu pembeda antara barber sama pangkas tadi ya? Sebenarnya kalau untuk mesin itu untuk mempercepat aja, mungkin dari zaman ini kan secara waktu lebih ya, cepat. teknologi tadi dulu. Hmm. Jadi mungkin orang-orang di luar sana mungkin menciptakan mesin tadi biar cepat waktu durasi kerja barberman tadi kan. Itu diciptakan alat seperti itu. Sebenarnya kalau gunting itu tuh pembedanya sih itu tadi, Bro. Pembedanya seorang barberman yang punya skill dengan pangkas rambut tadi itu. Capster tadi. Capster tadi. Ini tanpa merendahkan Ya. yang dipangkas rambut Ya. ya. Maaf, kawan sejawat. Biasa kan kalau dipangkas rambut itu kan biasa orang-orang tua. Ya. Kalau di barber ini kan biasa segmen pasarnya atau market share-nya tuh kaum muda, anak Ya. muda. Mungkin kalau teman-teman satu profesi, kalau mereka bisa main gunting, bisa memotong pakai gunting, itu bisa dijamin skillnya top. Nilai plus ya. Kalau teman-teman belum bisa pakai gunting, itu cobalah belajar pakai gunting. Nah, jadi di situ bisa mengasah skill kita. Minimal gunting Pengalaman dulu. pribadi. Terus satu lagi tuh, berani dengan harga murah di bawah pasaran. Berapa, Bro? Kalau sini, Bro, untuk anak-anak yang Kalau dewasa? Untuk dewasa saya 20.000. Dewasa 20.000, Remaja terus 15. remaja 15. Untuk Anak-anak 12.000. 12.000. Kok berani dengan harga segitu di bawah pasaran, khususnya di Jambi ya? Di Jambi ya. Itu dengan biaya listrik, terus biaya segala macam masih masuk kan? Terus ya, relatif, Bro, relatif. Karena Kebetulan saya ini kan tempat sendiri. Jadi nggak perlu kontrak. enggak, dulu waktu 5 tahun yang lalu ya kawan-kawan ya. Harganya masih segini. Iya. Waktu itu masih kontrak. Harganya masih segini. 5 tahun sampai sekarang 2021 nggak ada yang berubah juga. Iya. Nah, Itu wow. itu luar biasa. Kok bisa apa? Dengan harga yang flat gitu, strateginya apa sih? Biar bisa masuk untuk masih bisa, tapi Iya. pelayanan tidak dikurangi. Benar tuh, Bro. Mungkin strateginya mungkin
ya saya mungkin dari sisi sosial juga saya ambil kan. Sekalian saya itu punya jadi melihat orang itu rapi, senang dengan potongan tadi kan itu sudah termasuk suatu kepuasan lah. sih. Jadi bukan hanya mencari untung, tapi juga ketika si konsumen ini puas dengan hasil karya EN tadi, ganteng lah, merasa puas, rapi segala macam, itu puas. Iya, kepuasan pribadi. Kepuasan batin ya, bukan hanya ngejar pundi-pundi rupiah ya. Satu lagi nih yang aku dengar nih tadi sempat cerita di belakang layar tadi sebelum ini direkam bahwa setiap hari Jumat untuk anak-anak yatim itu ada gratis ya. Jadi saya ini ya untuk setiap Jumat itu jadi anak di bawah 12 tahun seandainya mau motong atau rambut, jadi silakan ke Den Bagus Barbershop. Alamatnya mana tuh alamannya? Alamatnya tuh di perumahan Villa Sentosa, Blok 18, nomor 9. Jadi itu kita gratis, free, tanpa bayaran, khusus anak yatim setiap hari Jumat. Anak yatim, entah itu bapaknya nggak ada atau mamanya nggak ada. Ya. Nah, itu ada batasan usia nggak? Itu 12 tahun ke bawah. Oh, 12 tahun sampai ke bawah. Iya, ke bawah. Jadi untuk yang kayak aku, kayak Robin tuh nggak bisa ya. Harus bayar. Nah, itu apa kok punya ide seperti itu apa, Bu? Pengen apa gratiskan anak-anak yatim? Ya, soalnya ada ceritanya gini, Bro. Jadi jadi saya melihat lingkungan sekitar itu kadang ada mereka itu mau motong cuman nggak ada duit. Oh, nggak ada uang kan. Jadi saya punya tergerak lah ya, tergerak jiwa sosial. Itu barangnya kalau di perusahaan tuh CSR. Ya, CSR-nya Den Bagus Barbershop ya ini. Ya semoga kan nanti kan kita ngasih kan Tuhan ngasihkan lebih lagi. Nah, Tuhan ngasihkan lebih. Dan itu ke semua ya tanpa memandang suku, agama ataupun ras ya. Siapapun bisa kesini. Nah, kalau dicek di Google Maps ketahuan nggak tuh? Ada, di Google Maps ada. Jadi ketik aja Den Bagus Barbershop nanti muncul itu. Langsung muncul ya. Langsung diarahkan ya. Sudah diarahkan. Untuk kawan-kawan yang di wilayah Serincah, Tarambakung atau mana lagi gitu ya. Tangkit juga bisa ke sini nih. Iya. Harga murah tapi kualitas jangan ragukan kawan-kawan. Ya. Ada IG juga nggak, Bro? IG-nya ada. Den Bagus Barbershop. Den Bagus Barbershop. Nanti bisa kita cantumkan di sini. Di follow. YouTube ada? YouTube kebetulan belum. Nah, ini, Bro. Itu saya bukanya ini teman-teman bukanya jam 2. Jam 2 siang ya. Jam 2 siang. Setiap hari jam 2 siang sampai jam jadi rencana saya mau buka malam. Jadi sampai jam 10. Sampai jam 10 malam. Jadi jam 2 siang sampai jam 10 malam. Ya. Dengan harga terjangkau. Ya. Kualitas terbaik. Nah, kan ngobrol-ngobrol kan cerita paling pahit apa sih ketika buka bisnis lah, kalau boleh aku bilang nih bisnis barbershop ini apa sih? Yang awal buka itu ya aku kan udah tahu nih, tapi kan kawan-kawan kan biar jadi inspirasi, biar jangan mudah jatuh ketika ada masalah. Mungkin itu tuh, Bro, mungkin awal-awal itu mencari pelanggan yang kita butuh kesabaran. Mungkin awal-awalnya butuh kesabaran mencari pelanggan, terus menjaga pelanggan itu susah. Biar setia, biar balik lagi. Mungkin itu kita lebih meningkatkan ke pelayanan tadi kan, terus komunikasi penting itu. Komunikasi artinya gini, mungkin ketika motong diajak ngobrol, diajak bergurau. Jadi kalau bisa setiap yang kita potong itu kita jadikan, misalkan seandainya itu di atas kita umurnya, kita jadikan itu abang. Kalau sebaya kita anggap itu teman-teman, biar ya kita ajak ngobrol jadi santai, jadi lebih ngena gitu, bukan hanya ngejar uangnya, tapi juga jadikan relasi lah, jadi terus gitu ya. Jadi mencari persaudaraan itu kan, persahabatan penting, mantap. Seperti yang tadi aku singgung di depan tadi nih, sempat dulu ngontrak tapi
baru beberapa bulan tapi udah Jahili. dijahili sama yang punya kontrakan. Ya, tapi itulah namanya kita mau Iya. kontrak. Padahal secara nggak langsung kita kan ngasih keuntungan ke Iya. ke orang tersebut ya. Kasih benefit buat mereka kan. Hmm. Tapi itulah sisi ininya, mungkin sisi apa ya kalau dilihat, sisi masing-masing manusia mungkin ya, Bro ya. Jadi kan kadang-kadang orang kan, ini modalku udah habis, aku Iya. ngontrak tapi kok aku baru mau mulai ngerintis tapi ini kok udah mulai dinaikin Iya. harga kontrakan, udah mulai dijailin segala macem. Kan Tapi- nggak semua orang bisa naik, Iya. bro. Tapi itulah jadi pelajaran buat saya pribadi, mungkin untuk pengalaman kan, untuk kedepannya bagaimana cara mengelola sebuah bisnis, sebuah apalagi usaha. seperti usaha ini kan, barbershop ini. Jadi biar kita lebih matang untuk kedepannya, untuk bisa bagaimana untuk tahap demi tahap untuk maju, Iyalah. untuk berkembang gitu. Tapi menurut aku sih kalau barbershop ini yang nggak pernah mati itu. Kenapa? Karena kan semua orang kan pasti punya rambut. Ya, Rambut kan pasti panjang. ya, Kan sama kayak makan, ya, ya. pasti butuh. Kebutuhan ya, Kebutuhan. primer pokok ya. Nah, yang bedakan adalah kualitas pelayanan tadi, Iya, kayak iya, perlu bilang tadi kan. benar. Ketika kita puas, ini kan kayak aku kan kayak Robin, kayak yang lain tuh. Mm. Bukan karena kita teman ya, bukan karena kita Iya. kawan. Karena puas, Iya. terus juga plus murah tadi. Murah dan tidak murah-murahan. Iya. Balik lagi kan, pasti balik lagi. Benar. Tapi benar tuh bro, faktor seperti itu tuh memang harus kita harus Jaga ya. Jaga. Harus jaga. Karena penting aku dapat untung. ya. Itu tadi mungkin bukan kita mencari, memang kita perlu Uang. laba uang, Ah. cuman itu kan bisa kita kesampingkan Mm-mm. dari hal-hal yang lebih penting mungkin kan, seperti mencari persaudaraan, persahabatan itu tadi mungkin. Itu mungkin bagi saya itu lebih penting. Iyalah ya. Iya. Apalagi di zaman-zaman. Nah, ketika Covid ini, Bro, omset gimana, Bro? Terganggu nggak secara signifikan atau gimana? Kalau terganggu sih memang terganggu sih kalau semenjak Covid ini. Karena kan orang takut, aku takut Iya. ke situ karena takut virus. Virus, Ah. Yang biasanya berapa jadi berapa. Itu lumayan terganggu atau memang terganggu tapi nggak terlalu mengganggu gitu. Memang nggak terlalu mengganggu sih, cuman itu tadi kalau saya kan waktu zaman pandemi kemarin itu saya cari ininya ke tempat teman barber lain kan. Jadi situ menolong teman di barber yang butuh capseller, jadi saya tolong di situ. Oh, jadi sementara barber dan bagus ini jam operasionalnya dikurangin, terus Bro En bantu di tempat lain, Tempat kawan lain. Oh, yalah, karena demi menyambung hidup harus gitu ya, harus Iya. kreatif ya. Kreatif. Ini kan pekerjaan kreatif. Ya. Nerima itu nggak sih, nerima anak-anak yang pengen belajar? Kalau dulu sih saya ada buka itu kursus potong rambut. Cuman sekarang sudah waktunya belum ini. Iya, belum ketemu. Iya, belum Apalagi ketemu lagi. Anak sudah mau 3 ya. Udah berapa? Jadi mungkin next time mungkin saya akan buka. Mungkin nanti kita kabarin lagi kan buat teman-teman yang mau Ya. kursus. Diupdate nanti kan di Instagram Iya, ya, diupdate ya. iya. Biasanya berapa? Biaya kursusnya berapa? Kalau untuk 1 bulan itu kita 3 jutaan. 1 bulan 3 Itu juta. langsung bisa. Oh, langsung bisa. Jamin bisa ya kan Jamin kawan bisa. ya? Kalau Sebulan nggak bisa, itu uang bisa. kembali. Dijamin Senin harga naik. 100% uang kembali. Oke, berarti seminggu berapa kali? Atau hari apa aja? Itu seminggu itu 4 kali. Bebas, mereka Bebas, pilih ya. hari. Mm-mm. 1 kali pertemuan berapa durasinya? Itu kita 2 jaman. 2 jam. 2 jaman. 1 kali pertemuan 2 jam. Berarti 1 kali pertemuan cuma 1 murid. Nggak bisa, misalnya di hari Selasa ada 2 murid, nggak bisa? Ya, nggak bisa. Makanya kita seminggu itu 4 kali. Jadi seminggu itu kita bagi Jam-jamnya juga. jamnya juga. Mm-mm. Kayak ini kawan-kawan mungkin ada yang mau coba buka barber atau minimal untuk diri sendiri atau keluarga.
bisa dihubungi nanti. Apalagi kalau bisa juga yang mau kursus buat spesialis potongan itu bisa. Gimana tuh spesial potongan? Kan spesialis untuk fat, lebih mendalami Oh, potongan dikhususkan fat. lagi. Contoh kayak yang potongan aku ini. Iya, spesialis bisa. Itu lebih murah, Bro. Lebih murah? Lebih murah. Berapa tuh? Itu 1 jutaan. Sebulan itu langsung bisa. Oke. Modelnya tapi Bawa nggak dari sendiri? kita, bawa sendiri model. Oh, model mereka bawa sendiri. Hmm. Oh, korbannya lah. Korban. Iya. Siapa mau jadi korban? Iya. Kalau yang 3 juta tadi itu model dari kita. Kita termasuk nyediakan. modelnya? Iya. Oh. Menyediakan dari kita. Oke. Jadi teman-teman yang mau ini bisa nanti di IG Ya, dan nanti bisa dihubungin. Nanti kita cantumkan di ya. deskripsi. Mm. Selain barber, Bro. Apa lagi nih? Ada jual-jual yang lain nggak? Apa kayak alat atau pomade? Dulu kan sempat jual pomade. Iya. Nih. Pomade masih pomade? Pomade masih, kita Masih. jual pomade. Itu buatan sendiri katanya? Enggak, Iya, bukan? kita Atau kerja sama sama teman, jadi join kan. Jadi harganya harga grosir. Jadi buat teman-teman yang mau ini skala besar, skala kecil bisa. Ada contohnya nggak? Grosir. Ada contohnya nggak pomade? Oh ini. Iya. Ini kawan-kawan. Nih. Iya. Ini berapaan, Bro, kalau ini, Bro? Kalau ini harga grosirnya kita bisa jual 10 ribuan. Wah. Iya. Kualitas aku udah beberapa kali pakai, kualitas top lah. Iya. Dibandingkan dengan yang bermerek. Ini ya, sama. Cuman kalah di merek aja, itu aja. Di branding aja. Itu rasa vanila. Rasa vanila. Aromanya bermacam-macam. Ada kopi ya? Kopi, ada bubble gum, ada kayak permen karet gitu ya. Macam-macam. Oke. Nah, rencana ke depan, Bro. Rencana ke depan. Ini barber nih mau gimana nih? Atau kan sekarang ini kan masih Bro N sendiri kan yang kerjain kan? Yang handle. Iya. Sebagai owner, sebagai capster juga. Sebagai merangkap semua. Sebagai kasir juga. Sebagai marketing juga. Ada ya mau rencana ke depan untuk apa? Lebih ke ekspansi atau gimana Kak? Nambah karyawan. Ya, rencana saya itu nanti mau tambah karyawan kan. Mau rencana itu kalau memungkinkan pandemi berakhir saya mau buka cabang gitu. Cari tempat. Rencana di mana tuh? Udah rencana nggak sudah? Jadi masih cari tempat dulu. Mungkin okay. Nanti kalau ada sudah buka nanti kita kabarin buat teman-teman ya. Pokoknya pantengin aja IG-nya nanti. Mungkin itu aja mungkin. Itu aja ya. Nah, gimana kawan-kawan? Ya, untuk yang daerah Selinca nih pertama nih, diulang lagi nih, Selinca, Talang Bakung, Tangkit. Gak usah repot mesti ke barbershop yang di mana gitu. Sini aja, Den Bagus Barbershop. Nanti ketik aja Den Bagus Barbershop. Di Google Maps nanti ketemu diarahkan ke Villa Sentosa. Ke blok apa blok nih? 18 nomor 9. Nanti ketemu langsung sama Bang En. Ya. Dijamin pasti bagus. Mantap. Sesuai namanya kan Den Bagus. Den Bagus. Pasti bagus. Dijamin pasti bagus. Nah, pertanyaan terakhir, Bu. selama buka barbershop segala macam, terus motong berapa orang, motong berbagai macam orang, berbagai macam jenis rambut, itu pernah nggak nih? Motong tapi aroma rambutnya enggak banget. Pernah nggak sih? Pengalaman seperti itu pernah, Bro, sih pernah. Sering atau pernah? Saya ketemu tuh 3 kali itu, mungkin 3 kali. Nah, cara etika seorang capster ketika konsumennya ya mohon maaf aroma rambutnya enggak. Tapi itu beruntungnya, Bro, pas saya motong itu tuh pas lagi pandemi gitu, jadi kebetulan saya masker tertolong. Jadi bisa tertolong gitu syukur ya. Tapi ya tadi bagaimanapun kan kita harus profesional. Apapun keadaannya, kondisinya kita tetap harus profesional tadi. Apapun itu harus dijaga, teman-teman.
Jadi kalau kita jaga profesional tadi itu, mudah-mudahan kita untuk kedepannya bisa berkembang. Ya, orang pasti balik lagi ya. Ya, balik lagi. Durasi paling lama motong. Saya pernah itu motong 1 jam. Nah, itu jenis potongan apa tuh? Jenis Itu model apa? potongan fit. Jadi sekalian buat ini, bro, buat apa? Ada ukir-ukiran. Apa namanya itu kalau gitu? Yang garis itu ya? Iya, yang garis-garis itu. Jadi ada motif. Oke, jadi rambut kita ini apa yang di Mungkin kayak ada ukir ya? seperti ini, bro, seperti itu, bro, yang ada, bro. Nah, ini. Di ujung itu, bro. Yang Di ujung. ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu butuh proses, perlu detail. 1 teman-teman. jam ya? Iya, 1 1 jam. jam. 1 jam lebih lah mungkin. 1 Tapi jam. kalau untuk potong biasa mungkin paling lama itu 45 menit. Standar, itu standar. Standar Ya? itu, iya. Paling lama 1 jam, standarnya 45 menit. 45 menit. Apapun jenis potongannya. Apapun. Itu kalau kita memang detail. Tapi kalau kurang dari 30 menit itu mungkin kalau menurut saya itu kurang rapi, terus kurang detail. Kecuali dia memang mau botak ya. Mau botak kan Iya. cepet ya. Cepat. Oke. Jadi apapun jenis potongannya, berapa lama pun dia beda. Harganya sama atau beda? Beda. Kayak tadi 1 jam tadi. Harganya Kalau sama kayak atau itu beda? beda. Beda. Kalau potongan itu 20. Terus kalau kita pakai tadi ada gambar ukiran itu kalau separuh itu 60.000. Kalau Separuh sini. separuh lagi 120. Oh, jadi Apalagi kalau itu, bro, ada partai itu pas ini ada acara kampanye itu kan. Saya dulu pernah dapat itu. Oh, pernah? Pernah dapat. Saya minta 2,5. Itu gambar apa? Pohon beringin. Tapi di belakang aja tuh. Dipelontosi dulu sisa yang ukuran sepatu 1. Maksudnya partai ini orang partai atau Enggak, orang ikut kampanye yang dibayar itu, bro. Jadi mereka katanya dapat 500. Jadi untuk maskot mereka. Jadi untuk apa? Untuk kebutuhan kampanye lah. Kampanye gitu. Jadi saya pernah dapat tuh. mau diukir kepalanya. Gambar pohon beringin itu waktu itu. Mau ketahuan dong partai apa? Yang warna kuning itu. Iya. Itulah pengalaman itu. Dapat itu. Oke. 250. Ya, sekali lagi ya. Jadi yang mau foto rambut dengan model kekinian yang dengan harga murah boleh ke Den Bagus Barbershop, nanti kita cantumkan lagi di linknya di deskripsi. Terus juga pantengin terus Instagramnya Den Bagus ya. Den Bagus Barbershop. Nanti semua informasi baik itu harga ataupun cabang nanti yang mau dibuka ataupun jenis potongan terbaru itu bisa di DM aja. Nanti boleh aku cantumkan nanti nomor teleponnya. Boleh. Nanti aku cantumkan nomor telepon di deskripsi. Oke ya. Oke, bro. Oke, terima kasih. Sukses terus dan teman-teman. bagus ya. Iya. Untuk segala usaha, untuk segala niatnya. Tetap semangat yang mau memulai usaha. Tetap semangat. Terutama untuk tadi untuk bantu anak-anak yang yatim piatu. Benar. Itu sangat mulia tuh. Ya, bro. Oke. Thank you, terima bro, kasih, and sukses terus. Ya. Sampai jumpa lagi di ngobrol berikutnya dengan bintang tamu yang mungkin menginspirasi. Dadah.